Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Aku Ingin Melihat Allah, buku yang pertama bagian yang ke-28. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai siasat atau taktik untuk menghadapi segala perlawanan dan serangan dari si jahat. Kita lanjutkan beberapa hal berkaitan dengan yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu, yaitu mengenai siasat atau taktik bagaimana menghadapi si jahat ini, yaitu dengan melakukan faal-faal kebajikan teologal. Jadi kita lihat pada pembahasan mengenai siasat atau taktik menghadapi si jahat ini, ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu melalui latihan iman atau faal kebajikan teologal, yaitu baik faal iman, faal pengharapan, dan faal cinta kasih. Lalu yang kedua melalui kerendahan hati. Tetapi kemudian akan kita lanjutkan karena ini merupakan satu pokok yang penting, yaitu menghadapi perlawanan si jahat, yaitu dengan faal kebajikan-kebajikan teologal, yaitu faal iman, faal pengharapan, atau faal cinta kasih. Pada kesempatan lalu memang saya kutip tidak terlalu banyak dari apa yang diungkapkan oleh Romo Eliezeus dari para martir yang menjadi sahabat dari Santo Yohanes Salib. Tetapi pada kesempatan ini kemudian saya beri kutipan yang lebih panjang dan lebih lengkap. Saya bacakan kutipan dari tulisan Romo Eliezeus dari para martir, di mana tulisan Romo ini merupakan apa yang dinyatakan Santo Yohanes dari Salib. Segera sesudah serangan pertama dari sifat buruk yang dirasakan, orang tidak perlu melawan dengan faal kebajikan yang berlawanan, tetapi hendaklah segera beralih kepada faal kebajikan teologal, yaitu faal iman atau faal pengharapan atau faal kasih, yang berlawanan dengan serangan. Jadi dengan mempersatukan afeksi kita dengan Allah, maka jiwa meninggalkan perkara-perkara duniawi, mempersembahkan diri kepada Allah, dan dipersatukan dengan Allah, sehingga godaan musuh dapat digagalkan, dan jiwa menjadi lebih kuat karena mencinta. Kemudian lebih lanjut dinyatakan Santo Yohanes Salib kepada Romo Eliezeus ini, kehebatan dan keampuhan metode ini, yaitu dalam mempersatukan segala yang ditawarkan, ini menjadi strategi yang perlu dan hakiki untuk menang. Akan kita dalami pada kesempatan ini berkaitan dengan ini. Kalau kita berbicara tentang faal kebajikan teologal, baik itu faal iman, faal pengharapan, atau faal kasih. Nah, yang dimaksud faal ini apa? Faal ini berarti perbuatan atau tindakan, atau suatu ungkapan yang sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran, baik di pikiran, atau perkataan, atau perbuatan. Untuk memahami pengertian faal ini dengan lebih jelas, kita akan melihat dari apa yang kita pelajari bersama dalam kesempatan ini. Jadi kalau di sini Santo Yohanes Salib mengungkapkan melalui Romo Eliezeus dari para martir yang menjadi sahabatnya, jadi dikatakan di sini, segera sesudah serangan pertama dari sifat buruk yang dirasakan. Jadi ketika orang kemudian digoda oleh si jahat berkaitan dengan kelemahan-kelemahannya, dan kalau kita berbicara tentang godaan, ya, jadi sebenarnya kalau dalam tahap godaan ini belum dosa, ya, di mana jiwa belum menyetujui dengan kesadaran, jiwa juga belum jatuh ke dalam godaan-godaan itu. Nah, tetapi satu hal
berkaitan kelemahan-kelemahan atau sifat-sifat buruk, ini juga kita perlu sadari, ini bukan semata-mata hanya kerja dari setan. Jadi hindari juga bahwa kita menganggap bahwa segala kelemahan, segala kejatuhan, segala kedosaan, ini adalah akibat pekerjaan setan. Kita ingat, kita juga telah pelajari bahwa musuh-musuh jiwa, juga sebagaimana yang diungkapkan Santo Yohanes Salib juga dalam pengajaran tentang mada rohani, stansa yang ketiga, musuh jiwa yang berusaha menghalang-halangi perjalanan jiwa menuju Tuhan, ada 3, yaitu dunia, daging, dan setan. Dalam hal ini, setan selalu bekerja sama dan berusaha menumpangi, yaitu daging dan juga dunia. Ya, jadi setan tidak pernah bisa bekerja sendirian ya. Jadi dia selalu bekerja dan menumpangi keinginan daging dan juga keinginan dunia. Ya. Jadi demikian juga kalau kita digoda dalam kelemahan-kelemahan, ya kedagingan kita juga ambil peranan yang sangat besar. Ya, jadi karena daging kita lemah, ya jadi kelemahan-kelemahan kita ini sehingga kemudian si jahat ya berusaha menggoda, merongrong, ya berusaha juga menjatuhkan melalui kelemahan-kelemahan itu. Jadi di sini dikatakan segera sesudah serangan pertama dari sifat buruk atau kelemahan yang dirasakan, orang tidak perlu melawan dengan faal kebajikan yang berlawanan. Ya, seperti kita lihat pada kesempatan yang lalu, tidak semua godaan atau kelemahan ini harus dilawan secara frontal atau kebalikannya. Seperti yang kemudian kita kenal ada agire kontra, yaitu melakukan dengan sebaliknya. Godaan-godaan tertentu memang perlu dilawan dan melakukan kebajikan sebaliknya. Contohnya, kemalasan. Nah, kemalasan itu harus dilawan dengan keras dan dilawan dengan melakukan kebajikan yang berlawanan. Kalau malas, ya lawanlah dengan kerajinan. Tetapi kita lihat juga berbagai godaan yang lain seperti kita lihat kesempatan lalu contoh-contohnya seperti godaan melawan iman, godaan melawan kemurnian. Nah, ini harus kemudian tidak boleh dilawan secara frontal, tetapi kemudian kita dapat melakukan faal-faal kebajikan teologal. Jadi dikatakan di sini, tetapi hendaklah segera beralih pada faal kebajikan teologal, iman, harapan, dan kasih yang berlawanan dengan serangan. Jadi kita bukan melawan dengan frontal godaan-godaan setan ini, atau juga kedagingan-kedagingan kita, tetapi untuk hal-hal tertentu kita harus melawannya dengan faal kebajikan teologal. Faal iman, faal pengharapan, dan faal cinta kasih. Seperti kita lihat contohnya pada kesempatan yang lalu. Kalau digoda dengan pikiran-pikiran melawan iman. Iman penghormatan kepada Bunda Maria. Ya misalnya ya itu yang paling sering menjadi pertanyaan-pertanyaan atau keberatan denominasi yang lain. Tetapi kita kemudian sungguh-sungguh artinya apa? Kita sadar dalam gereja Katolik. Dan kemudian kita percaya dengan apa yang juga diimani dan diajarkan gereja dan yang sungguh-sungguh berdasarkan kitab suci. Jadi misalnya dilawan godaan-godaan pikiran-pikiran melawan iman kepada Bunda Maria. Kita hadapi dengan contohnya ya, Tuhan Yesus, aku percaya padamu. Engkau sendiri dari atas salib memberikan Bundamu Maria kepada gereja dan memberikan gereja kepada Bunda Maria. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Bunda Maria yang Kau berikan untuk menjadi penolongku, untuk menjadi pendoaku. Ya, misalnya kita lakukan hal-hal seperti itu ya. Atau kemudian ya tidak percaya bahwa Yesus sebagai Allah. Kita dapat doakan dengan faal iman, yaitu dalam bentuk apa? Ungkapan yang sungguh-sungguh disadari. Ini kemudian saya teringat ya, kalau kesempatan lalu saya belum sharing, tapi kesempatan ini saya akan men-sharingkan pengalaman ini ya.
Satu ketika saya bertemu dengan seorang kenalan yang kemudian pada masa dia kuliah, dia aktif dalam persekutuan doa karismatik Katolik, aktif juga dalam sel komunitas. Tetapi kemudian setelah bertemu kembali ini, ternyata dia sudah beralih kepercayaan. Lalu kemudian ya dia cerita-cerita semua, dia ceritakan bagaimana pergumulannya dan sebagainya. Ya pada saat itu ya saya hanya mendengarkan, lalu men-sharingkan kalau saya boleh menjadi seorang Katolik ini hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Boleh percaya pada Yesus itu satu proses dan juga pergumulan yang panjang bagi saya. Yang kemudian juga pernah saya sharingkan pada channel YouTube Katolikku Keren. Nah, tetapi kemudian ternyata sesudah itu saya juga tidak tahu. Dalam hari-hari selanjutnya saya banyak mengalami godaan-godaan melawan iman. Khususnya juga pikiran-pikiran yang menentang Yesus adalah Tuhan. Karena saya memahami bagaimana cara mengatasi godaan-godaan ini, ya saya terus berusaha melakukan faal iman, yaitu dengan kesadaran, Tuhan Yesus, aku percaya padamu. Ini bisa kita ucapkan dalam doa atau bisa kita juga katakan dalam hati. Tuhan Yesus, Engkau sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Atau kemudian kadang-kadang juga menghadapi dengan doa aku percaya. Tetapi memang kemudian ya, ternyata semuanya cukup mengganggu. Seperti terus-menerus dan begitu hebatnya. Dan saya merasa perlu untuk membuka pada seseorang. Mungkin sebagai awam kita tidak mempunyai pembimbing rohani yang khusus seperti orang-orang membiara, tetapi sebagai awam kita mempunyai sarana efektif juga untuk mengatasi godaan. Dan ini juga berkaitan dengan siasat atau taktik yang kedua menghadapi serangan setan, yaitu melalui jalan kerendahan hati. Salah satu sarana yang dapat kita gunakan, kita pakai, yang bagi saya pribadi sungguh-sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa, yaitu membuka semua godaan itu kepada Bapa pengakuan dalam sakramen pengakuan dosa. Memang karena itu godaan yang tidak disetujui dan kita terus berusaha melawan, berusaha mengatasinya, maka itu belum dosa. Tetapi membuka dan menceritakan apa adanya pada Bapak pengakuan, ini juga satu hal, satu langkah, taktik atau siasat yang dapat kita lakukan. Jadi pada beberapa kali kemudian saya terus bawa ke ruang pengakuan, saya ceritakan segala pikiran-pikiran dan godaan melawan iman ini. Dan kemudian ya, di sini ada satu juga nasihat yang bagi saya cukup menarik, dari seorang imam yang memberikan nasihat, bagaimana dia mengatakan, ya anggap saja kamu ilustrasinya seibaratnya seperti orang nonton film. Fokus saat kita menonton film kan sebenarnya adalah film utama. Tetapi kemudian sambil nonton film, rupanya ini gambaran seperti nonton film di TV ya, akan muncul berbagai iklan. Nah, iklan-iklan ini mungkin menarik, tetapi kita harus tetap fokus pada film utamanya. Nah, maksud Romo ini apa? Ya, kalau kita sudah menerima, mengimani dan percaya pada Yesus, kita harus terus mengarahkan pikiran, hati, seluruh keberadaan kita, seluruh jiwa kita, seluruh cinta kita, seluruh iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi mungkin ya kita digoda dengan berbagai pikiran-pikiran lain. Ya, kepercayaan-kepercayaan lain juga termasuk di dalamnya ya. Nah, tetapi kita harus tetap berusaha fokus pada gambarannya tadi seperti film utama, yaitu berfokus pada Tuhan Yesus. Nah, jadi dalam hal ini nasihat ini bagi saya sangat menarik dan sangat membantu. Tetapi godaan-godaan itu terus datang ya. Sampai kemudian saya satu kesempatan
mengaku dosa lagi, ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Setelah saya mengaku dosa, lalu saya berdoa untuk mengucap syukur pada Tuhan. Pada saat itu tiba-tiba ada ingatan tentang firman Tuhan dalam kitab suci. Damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak seperti apa yang diberikan dunia. Ya, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak seperti apa yang diberikan dunia. Tetapi begitu mengingat firman Tuhan ini, langsung segala pikiran-pikiran melawan iman, segala kegalauan, kegelisahan yang ditimbulkan dan disebabkan oleh itu semua langsung lenyap. Dan seketika itu saya merasa, ya, Tuhan membaharui dan juga memurnikan iman yang Tuhan anugerahkan. Saya diberikan satu pengertian-pengertian yang baru, bahwa iman ini juga setiap waktu juga perlu dibaharui. Yaitu contoh sederhana, Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamatku secara pribadi. Tuhan, tambahlah imanku, seperti doa para rasul. Dan kemudian saya baru disadarkan, sebenarnya melalui segala godaan-godaan tadi, Tuhan juga pakai semua ini. Saya diingatkan bahwa rupanya apa yang saya alami ini adalah pada saat-saat, ya boleh dikatakan setahun berjalan apa yang dicanangkan gereja melalui Paus Benediktus pada waktu itu, yaitu mengajak gereja untuk memasuki tahun iman. Begitu diumumkan tentang tahun iman ini, secara spontan saya lalu berdoa, Tuhan, berikan saya iman yang baru, baharui iman saya, secara khusus melalui rahmat-rahmat khusus yang Kau berikan pada tahun iman ini. Dan tanpa saya sadari, ternyata doa itu dikabulkan, walaupun melalui satu proses yang bagi saya cukup berat pada saat-saat itu, ya, berkaitan dengan menghadapi godaan-godaan melawan iman itu. Tetapi puji Tuhan, karena Tuhan, ya, mengabulkan dan mendengarkan doa yang saya ungkapkan pada kesempatan itu. Jadi dalam hal ini, menghadapi segala serangan-serangan setan, yaitu dengan faal kebajikan teologal, baik faal iman, faal harapan, atau juga faal cinta kasih yang berlawanan dengan serangan. Sebenarnya ini satu hal yang sangat efektif. Dengan mempersatukan afeksi kita dengan Allah, segala perasaan-perasaan atau juga mungkin ya kelemahan-kelemahan yang kita alami pada saat-saat itu, atau juga godaan-godaan yang kita alami, kita persatukan kepada Tuhan. Kita serahkan, kita bawa semua pada Tuhan. Di sini jiwa meninggalkan perkara-perkara duniawi, mempersembahkan diri kepada Allah, dan juga dipersatukan dengan Allah, sehingga godaan musuh dapat digagalkan dan jiwa menjadi lebih kuat karena mencinta. Di sini kita jumpai sebenarnya apa yang dinyatakan Santo Yohanes Salib melalui sahabatnya Romo Elisius ini. Jadi dalam hal ini intinya menghadapi segala godaan atau serangan setan ini, jangan berfokus pada godaan atau serangan setan. Jangan berfokus pada setan. Jangan berfokus pada kedagingan kita. Jangan berfokus pada masalah-masalah atau pikiran-pikiran yang mungkin begitu berat, begitu membebani. Tetapi kita diajak dengan melakukan dan menghadapi dengan faal kebajikan teologal ini, kita diajak untuk berfokus hanya kepada Allah. Atau saya kalau merenungkan pengajaran Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, yaitu jalan kecil atau jalan kanak-kanak rohani, ibaratnya kita seperti anak kecil. Saya suka dengan gambaran seperti ini, ya, yang sungguh-sungguh percaya pada orang tuanya, pada papanya yang sanggup melindungi. Kita langsung
gamblok kepada Tuhan Yesus. Gamblok itu apa ya? Melemparkan diri dalam gendongan Tuhan Yesus. Atau mungkin sebagai anak kecil bersembunyi ya di balik Tuhan Yesus. Kita tidak mau sibuk dengan serangan setan-setan atau godaan dan masalah-masalah itu, tetapi kita hanya fokus kepada Tuhan Yesus dan membiarkan Tuhan Yesus sendiri yang menghadapi semua godaan dan serangan setan. Inilah sebenarnya sehingga Santo Yohanes Salib kepada sahabatnya Romo Elesius ini mengungkapkan kehebatan dan keampuhan metode ini, yaitu dalam mempersatukan segala yang ditawarkan, segala godaan-godaan dan serangan si jahat itu justru kemudian apa? Semua itu dipakai sebagai strategi yang perlu dan hakiki untuk menang. Kita tidak memperhatikan godaan itu, tetapi kita melemparkan diri dalam tangan Tuhan, dalam gendongan Tuhan, dan membiarkan Tuhan yang menghadapi itu semua. Ini berlaku juga misalnya orang digoda untuk putus asa karena beban, karena masalah. Ya sudah, bawa semua beban itu, masalah itu. Tuhan, kau tahu apa yang memenuhi pikiranku sekarang. Aku putus asa Tuhan. Aku dikejar-kejar masalah, dikejar-kejar hutang dan sebagainya. Tuhan, saya mohon Engkau yang menghadapi ini semua. Sembunyikan aku dalam Engkau. Ya, misalnya kita hadapi dengan faal pengharapan. Yesus, aku berharap kepadamu. Atau dalam devosi kerahiman ilahi selalu ada tulisan di gambarnya itu ya, Jesus, I trust in you. Ya, misalnya seperti itu ya. Jesus, I trust in you. Atau faal-faal cinta kasih ya. Ketika kita digoda untuk benci, untuk sakit hati, untuk sungguh-sungguh ya mendendam dan tidak bisa melupakan sakit hati kita. Ya, kita bawa semua itu pada Tuhan. Tuhan, Kau tahu Tuhan bahwa saya tidak bisa mengampuni. Saya percaya padamu, saya sungguh-sungguh bergantung padamu. Saya hanya bisa mengampuni karena Engkau yang memampukan. Karena Engkau mengasihi aku lebih dulu sehingga aku dapat mengasihi. Jadi kemudian bahkan ya kalau mau, karena faal ini juga bisa dilakukan dalam bentuk perbuatan, kita lakukan tindakan yang nyata. Kalau memang sungguh-sungguh sudah merasa dikuatkan, kita bisa melakukan juga tindakan pengampunan yang nyata. Tetapi di sini prinsipnya, intinya, kita tidak menghadapi segala godaan dan serangan setan itu secara frontal, tetapi kita sungguh-sungguh artinya apa? Menyadari ketergantungan kita kepada Tuhan, kita mengarahkan semua godaan-godaan, pikiran-pikiran yang mengarahkan kita pada kelemahan dan dosa ini, kita bawa semua kepada Tuhan. Kita satukan semua kepada Tuhan dalam satu kesadaran, Tuhan Allahku sungguh-sungguh Allah yang maha tahu. Dia juga tahu segala pergumulanku. Dia juga tahu kelemahan-kelemahanku. Dia juga tahu godaan-godaan yang aku alami. Karena itu aku mau serahkan semua ini kepadamu Tuhan. Aku mau bawa semua ini kepadamu. Tolong Tuhan, satukan dengan salib sucimu. Dan kami mohon, saya mohon supaya Tuhan yang menghadapi ini semua menggantikan aku. Ini sebenarnya cara yang sangat-sangat efektif, karena kita mengarahkan segala sesuatu hanya untuk berfokus kepada Tuhan. Sehingga pada bagian akhir ungkapan Santo Yohanes Salib kepada sahabatnya Romo Elesius ini, sehingga godaan musuh dapat digagalkan dan jiwa menjadi lebih kuat karena mencinta. Di tengah segala godaan, kelemahan, atau bahkan juga serangan-serangan setan yang kemudian kita arahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tidak mau berfokus pada semua kelemahan, godaan, atau serangan setan itu, tapi kita mau fokuskan semua itu pada Tuhan. Sebenarnya di sini serangan musuh dapat dipatahkan, dapat digagalkan.
Dan kita juga mengalami satu buah yang jauh lebih indah. Kita dikuatkan karena kita terus berusaha fokus kepada Tuhan. Kita terus berusaha mencintai Tuhan. Aku tidak mau sibuk dengan godaan dan kelemahan ini, Tuhan. Tetapi aku mau semakin mencintaimu, dan mencintaimu lebih dalam lagi. Inilah yang pokok yang perlu dan menjadi siasat atau strategi untuk menghadapi si jahat. Dan satu hal, Allah setia. Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Los Carmenes.